Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, bertemu kembali dengan saya setelah seminggu lebih kita menunggu uh, omong besar dari orang-orang Malaysia yang biasa menonton channel ini, dan seperti kita duga sebelumnya bahwa mereka itu sama pengicutnya dengan Ustadz Sofyan, hanya berani keluar-keluar tapi tidak berani menunjukkan muka, apalagi sekedar menunjukkan muka saja tidak berani, apalagi kalau sampai disuruh menyampaikan argumennya atau menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa yang mereka lakukan sekarang di Malaysia, memburu para pekerja asing itu. Dan seperti telah kita bahas sebelumnya, sebenarnya kalau duta besar kita di Indonesia itu lebih berani, itu bisa melakukan protes pada Malaysia ini. Karena apa? Karena ramainya pekerja asing dan membuat masalah sosial di Malaysia ini sebenarnya lebih besar adalah kesalahan dari Malaysia sendiri. Gitu. Bayangkan di beberapa berita kita baca di Malaysia itu dan kita dengarkan bahwa itu sampai 3,5 sampai 4 juta diperkirakan itu pendatang ilegal ke Malaysia. Bayangkan, penduduk negara yang penduduknya cuma 30 juta, ada 4 juta pendatang ilegal. Itu negara apa rombongan ketoprak keliling gitu. Masa nggak ada penjagaan masuknya ke orang asing tanpa dokumen sampai 4 juta gitu ya. Ya kita bandingkan lah di Indonesia gitu. Kita kalau ada pekerja asing itu 2-3 hari itu langsung ketahuan, itu pasti langsung diusir, tadi deportasi begitu ya. Ya contoh umpamanya di sini kita, jangankan pekerja asing ya, orang Indonesia sendiri aja masuk umpamanya kalau di Bali ini misalnya ke Ubud, itu 5 hari orang tinggal di situ nggak jelas, itu bakal didatangin sama pecalang, ditanyain, kamu itu ngapain di sini, apa kegiatan kamu, gitu kan? Kalau nggak, karena itu nanti kan berpotensi entah buat kerusuhan, buat apa gitu. Itu jelas. Namanya negara itu kan ada gitu, ide ya apa namanya, ada mekanisme, ada pengaturannya, ada juga pola pengelolaannya gitu. Jadi siapapun yang masuk kita tahu gitu. Ini Malaysia ini 4 juta gitu. Dan sekarang mereka keluar-keluar. Si Ustadz Sofyan ini mulai teriak-teriak, pendatang asing itu haknya di sini cuma, iya emang iya itu hak kalian gitu. Tapi kok bisa lolos gitu, dan setelah orang masuk ke sana dia menyusahin semua negara yang warganya masuk ke sana. Ya ibaratnya mereka punya kebun tapi nggak dipagarin gitu. Begitu masuk, siapa aja masuk ke sana mereka yang ribut, seolah-olah mereka korban. Jadi itu mentalitas Malaysiawi gitu. Mereka yang buat salah, mereka yang sekarang memposisikan diri sebagai korban, playing victim, gitu ya. Dan di video ini juga masih berlaku. Kalau kalian nggak setuju dengan apa yang saya katakan, silahkan orang-orang Malaysia kalian yang katanya hebat, yang katanya pemberani, sejauh ini kalian itu yang terbukti itu pengecut semua. Dan dengan alasan ke sini macam-macam lah, ya. Yang alasan yang hanya bisa diterima anak umur 3 tahun. Bahwa saya bisa bantah, tapi saya nggak mau hilang kuota untuk membahas yang nggak penting ini. Ya ngapain kamu masuk ke sini kalau nggak penting, ya. Jadi seperti itulah Malaysia kita lihat. Dan sebagaimana setelah kita duga kenapa masih ada ya, negara Malaysia ini kan udah kita bahas bahwa Malaysia ini sudah tidak semakmur sebelumnya, dan perbandingan antara kesejahteraan Indonesia dengan Malaysia ini juga sudah tidak sejomplang tahun 80-an, yang mana mereka belasan kali lipat lebih di atas kita gitu ya. Nah, dan seperti yang saya katakan dan juga dikomentari oleh beberapa pembaca dari atau penonton dari video-video saya, itu dikatakan, contohnya ini dari Rojali Syam 5933 ya. Jadi katakan sindikat tenaga kerja. Betul, jadi ada sindikat tenaga kerja di Malaysia itu, betul kata kuncinya. Kalau saya sendiri waktu Indonesia memutuskan tidak mengirim tenaga kerja ke Malaysia karena Malaysia tidak ikut aturan rekrut tenaga kerja yang benar, di mana tenaga kerja RI lebih terlindungi, terdata, saya sangat setuju katanya. Ya. Dan beberapa kali kita lihat bahwa ketika kita membuat aturan dengan Malaysia itu, bagaimana supaya pekerja kita terlindungi, mereka selalu ingkar janji gitu.
Dan kenapa masih banyak? Ada sindikat. Karena orang Malaysia ini kan seperti kita bahas sebelumnya ya, itu mentalitas mereka. Mereka itu mau dapat manfaat tanpa bekerja, tanpa mengusahakan apapun. Makanya ke sana itu mereka suka tenaga-tenaga kerja ilegal gini, majikan-majikan Malaysia ini. Karena itu mereka bisa mempermainkan sesuka mereka gitu. Karena tidak ada terlindungi secara hukum. Jadi kalau mereka mau nunggak gaji ya semaunya mereka tunggak. Mereka nggak mau bayar gajinya, mereka bayar apa? Kemudian mereka kirimkanlah orang-orang Indonesia yang busuk juga ke Indonesia ini sebagai agen sindikatnya untuk membujuk rayu masyarakat kita, penduduk Indonesia yang memang membutuhkan pekerjaan dengan iming-iming Malaysia, dan mereka nontonlah video-video model IQW, Malaysia ini begini, menonton video seperti Sari Ting Ting, oh di Malaysia ini semua orang punya mobil, semuanya rapi gitu ya, diiming-imingi. Warga kampung kita, atau si Borunaga, di sini semuanya impor, semuanya rapi gitu, nggak seperti di Indonesia. Dan terbujuklah para pekerja kita atau pencari kerja di Indonesia ini ikut ke Malaysia. Datang tanpa dokumen dengan iming-iming tadi. Ya, mungkin dengan iming-iming kita dengan Malaysia ini kan bersaudara, kita saudara serumpun, sama-sama Islam, ini segala macam, terbujuk. Sampai di sana, mereka tidak dilindungi hukum, kemudian gaji tidak dibayar, terus muncul orang-orang model si Ustadz Sofyan ini, dibinatang-binatangkan lah. Mereka itu memang nggak mau introspeksi diri Malaysia, dan ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, jangan jatuh dalam bujuk rayu orang Malaysia atau sindikat-sindikat yang berhubungan dengan Malaysia. Ya, karena Malaysia itu sekali lagi bukan saudara serumpun kita, mereka hanya tetangga. Ya, bagaimana kita lihat, dan ya kalau di Aceh ya nggak bisa juga kita bilang itu, karena banyak di Aceh itu masih melihat Malaysia sana. Tapi kalau sekarang ini kita lihat bagaimana mereka memaki-maki orang Aceh dengan kalau kita warung, tapi mereka bilang kedai runcit karena udah sukses di sana, merasa bersaudara. Itu sekarang mereka itu mulai sentimen anti Aceh juga di Malaysia. Sekarang ini muncul ya banyak dengan dari pengikutnya si Ustadz Sofyan itu. Nah, dan itulah yang dikatakan oleh saudara kita tadi, bahwa itu dia sangat setuju kalau tenaga kerja yang benar, mana tenaga kerja Republik Indonesia itu lebih dilindungi karena terdata tadi, itu kita benar sekali, tapi selalu yang kita lihat Malaysia lah yang ingkar janji soal itu ya. Dan kemudian itu keren, masih banyak tempat di luar negeri yang melindungi tenaga kerja kita, di Hong Kong, di Cina, Eropa, Timur Tengah, dan lain dalam negeri juga gitu. Dan saya udah nonton video dari Amerika juga begitu, dan tadi juga saya baru berbicara dengan salah satu mantan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Maladewa. Beliau itu penyanyi. Dia katakan di sana itu malah tenaga kerja itu sangat dihargai dari Indonesia ini. Ada banyak unggulan kita. Bagaimana nanti, saya lagi cari waktu untuk mewawancara beliau, mungkin nanti kami akan bincang-bincang, menanyakan, supaya kita warga Indonesia ini tahu gitu. Kalau kita begitu direndahkan di Malaysia, tapi banyak tempat di dunia ini kita, orang Indonesia sangat dihargai. Jadi, kita lupakan Malaysia. Nah, di sini tadi masih kita lanjutkan, ya, apa yang dikatakan oleh saudara kita, Rojali Syam. Lagian di dalam negeri saja kita kekurangan tenaga kerja, khususnya perkebunan kelapa sawit. Itu faktanya. Ya. Tapi sayangnya itu tadi, karena adanya sindikat-sindikat tadi, informasi-informasi seperti ini seringkali nggak sampai, dan sekali lagi ya banyak dari limbah-limbah kita yang ada di Malaysia sana menggambarkan Malaysia itu segitu istimewanya, sehingga para pekerja kita ini atau calon pekerja kita ini banyak yang terbujuk gitu, karena mereka tidak mendapatkan gambaran yang tepat Malaysia. Karena itulah saya mengajak ke teman-teman penonton channel ini, mari kita sebarkan lebih banyak, entah itu di platform YouTube, Facebook, Instagram, atau TikTok gitu, bagaimana orang-orang realitasnya Malaysia,
bahwa mereka negara itu dipenuhi orang-orang seperti Ustadz Sofyan gitu kan, yang menghina-hina kita, dikatakan binatang, padahal kita yang dibujuk ke sana untuk datang gitu. Realitas Malaysia yang seperti itu yang harus lebih banyak diketahui oleh orang Indonesia. Ya, jadi bukan realitas artifisial, seolah-olah mereka itu adalah kumpulan manusia beradab yang sedemikian baiknya, sedemikian bersaudara dengan kita. Harus ada penyeimbang, gitu. Harus ada penyeimbang. Ya, gambaran ideal Malaysia itu dengan realitas sebenarnya Malaysia seperti yang kita sampaikan di video ini selalu yang sampai hari ini masih ada bertanya, kenapa sih sebegitu bencinya Malaysia? Enggak, jadi nggak ada urusan dengan benci atau nggak Malaysia. Sekali lagi, video-video saya ini adalah kontra narasi dari video-video tentang Malaysia yang saya anggap menyesatkan gitu. Ya, karena menunjukkan bukan gambaran Malaysia yang sebenarnya. Nah, kembali lagi ke cerita tadi bagaimana sindikat tenaga kerja tadi, ya, sindikat rekrut tenaga kerja ilegal. Dan tadi saya baca di Malaysia Gazette, benar seperti yang kita duga. Nah, di sini yang baru mereka temukan hampir 500 pekerja asing ditipu kartel program RTK MHO. Saya nggak tahu sendiri RTK MHO ini apa, tapi seperti inilah kenyataannya di Malaysia itu, ya. Jadi mereka itu ditipu. Karena apa bisa ditipu? Karena di Malaysia sendiri pemerintahnya tidak punya pengawasan terhadap perbatasan mereka. Bayangkan, lebih 10% dari penduduk Malaysia itu banyaknya bisa masuk ke negaranya. Negara mana di dunia ini bisa segitu bebasnya masuk? Ke Indonesia nggak mungkin bisa. Coba aja kalian orang Malaysia jadi pendatang haram di sini, kalau nggak digebukin sebentar orang sekampung gitu. Ya, sebentar aja udah ketahuan kalau di sini. Nggak bisa kalian. Ya, artinya kalian tidak bisa mengelola negara kalian dengan baik, ya. Orang Malaysia. Jadi, mari kita bekerja sama, kalian dan kami orang Indonesia, untuk menyampaikan realitas Malaysia sebenarnya. Bahwa kalian itu bukanlah orang yang ramah terhadap Indonesia ini sebenarnya. Kalian itu menganggap remeh orang Indonesia. Dan kalian itu suka menipu para tenaga kerja asing. Yang datang ke sana terbujuk oleh rayuan, dan di sana kalian perlakukan dengan semena-mena, bahkan dibinatang-binatangkan oleh orang seperti Ustadz Sofyan, ya. Jadi itu sebenarnya di tataran tujuan kita sama, ya. Kalian tidak ingin banyak tenaga kerja Indonesia di sana, kami pun berharap demikian di Indonesia ini. Jadi kami juga mempromosikan supaya jangan lagi ke Malaysia, kita carilah negara-negara lain yang menghargai kita. Karena kita adalah bangsa pejuang, dan mereka adalah bangsa giveaway dengan mentalitas tidak bekerja tapi dapat hasil yang banyak. Kalau kata orang Aceh, ya, yang suku Aceh yang berbahasa Aceh di daerah kami, itu mereka punya istilah untuk orang-orang dengan mentalitas Malaysiawi seperti ini. Kuah belemak, ubek bekah, kata mereka. Jadi mereka maunya kuahnya itu lemak, enak gitu, tapi kelapanya jangan pecah. Itulah yang dilakukan oleh Malaysia di dalam kisruh tenaga kerja asing tanpa izin yang sekarang ada di negara mereka. Jadi begitu, saudara sebangsa, para penonton channel ini, sekali lagi, mari kita sampaikan terus realitas Malaysia sebenarnya, bagaimana aslinya orang Malaysia itu melihat kita, supaya saudara-saudara kita di daerah-daerah yang mungkin membutuhkan pekerjaan, tahu bagaimana Malaysia sebenarnya, bukan realitas artifisial atau realitas yang sudah dipoles tentang Malaysia itu. Kalaupun mereka ingin pergi bekerja ke Malaysia, mereka akan masuk melalui jalur-jalur resmi, bukan dan tidak lagi termakan bujuk rayu para sindikat yang menjerumuskan mereka menjadi tenaga kerja ilegal ke Malaysia. Jadi, sebelum saya tutup video ini, kembali, tantangan saya sebelumnya, siapapun kalian orang Malaysia yang menonton video ini, yang tidak setuju
dengan pendapat saya di sini, dengan video ini yang merupakan kontra narasi dari penggambaran Malaysia yang penuh gicu, yang penuh polesan, gitu, dari limbah-limbah negara kami yang ada di tempat kalian. Silahkan kita tampil secara live di video saya. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.